Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang toko bahan bangunan. Mumpung ingat, pagi ini saya ingin membahas tentang toko bangunan atau faktor-faktor yang membuat toko itu gagal, teman-teman. Ternyata dari sekian yang saya tangani itu yang saya temukan, benar-benar saya temukan itu 2 toko itu ternyata bukan karena tidak ada stok, bukan karena tidak ada modal, ternyata. Jadi meskipun stok itu melimpah, meskipun modal itu ada, tapi kalau toko itu tidak ditata, kalau toko itu tidak dimanajemen dengan baik, ternyata ya juga bisa menimbulkan kegagalan, teman-teman. Yang kemarin sudah saya upload di toko di Lamongan itu. Lamongan itu kalau memang stok, menurut saya lebih dari cukup daripada toko-toko saya atau toko teman-teman yang sedang-sedang saja itu, yang medium-medium itu. Yang modalnya kira-kira di bawah 300 juta. Itu lewat, teman-teman. Lewat. Kemarin kalau memang analisa saya, itu perkiraan modal itu yang tersedia kira-kira hampir 500 juta belum di gudang itu. Itu yang di toko dalam. Gudangnya juga besar. Terus seandainya ingin menyuntikkan modal, pemiliknya sanggup meskipun berapapun. Tapi dari segi penjualan, meskipun stok itu ada dan modal siap, itu ternyata untuk mendapatkan omset itu ya tidak mudah juga, teman-teman, kalau tidak dimanage dengan baik. Kenyataannya kemarin itu saya lihat sendiri dengan persediaan di atas 500 juta. Setelah itu seandainya mau ditambah modal juga siap. Untuk meningkatkan omset berat banget. Omset satu hari saya tanya itu ya sekitar di bawah 1 juta. Bayangkan, teman-teman. Toko bahan bangunan dengan omset di bawah 1 juta, kadang 300 ribu, kadang 500 ribu. Itu saya sih nggak pernah terfikirkan, nggak pernah membayangkan kok bisa ya 300 ribu, berarti seandainya beli semen kan 6 sak, atau membeli barang yang lain, membeli besi berarti 5 batang, atau membeli asbes mungkin 6 lembar, atau membeli triplek cuman kalau 15 mili cuman 2 lembar. Masa satu hari lakunya cuman itu? Nah, itu yang menjadi angan-angan saya kok sebelum datang survei ke lokasi, saya itu nggak percaya, teman-teman, nggak percaya banget. Begitu saya itu datang ke lokasi, ternyata toko itu memang pengunjungnya itu memang agak sepi, bukan agak sepi sih, sepi ya, teman-teman. Satu hari pengunjungnya 3 orang saya lihat itu. Karena apa? Karena ya manajemennya, yang tadinya itu ada yang pegang, setelah itu yang pegang itu tidak ada. Akhirnya untuk mencari barang, melayani konsumen itu tidak nyaman gitu loh, teman-teman. Akhirnya tidak nyaman, konsumen membeli ini nggak ada, nggak tahu tempatnya, nggak tahu harganya. Setelah itu penjualnya juga seperti itu, akhirnya pusing, akhirnya mengeluh. Nah, dari hal-hal seperti itu ternyata kegagalan toko itu menurut analisa saya bukan hanya karena modal. Padahal kalau memang dikatakan tidak punya utang, itu saya gak bisa membayangkan seandainya toko itu sebesar itu dengan omset seperti itu, terus punya utang supplier, punya utang bank. Waduh, bagaimana pusingnya, teman-teman. Itu padahal tidak ada utang sama sekali itu. Pemiliknya tidak ada utang sama sekali. Dan kasusnya itu sama dengan yang saya bicarakan kemarin, yang di Menganti itu. Tokonya besar, tokonya bagus.
Tapi untuk menata, dia membuat toko baru, terus mau ditata. Mau menata itu 1 tahun belum selesai, menata saja. Padahal tokonya baru. Besok kalau sempat mungkin akan saya konten, saya kunjungi. Jadi untuk menata itu 1 tahun nggak selesai. Untuk toko yang baru, toko yang lama dipindah ke toko yang baru nggak selesai. Karena apa? Konsepnya nggak bisa gini. Diatur seperti ini nggak jadi, atur seperti ini nggak jadi. Akhirnya kemarin itu yaitu yang saya menganti itu sudah saya tata, dan akhirnya alhamdulillah dengan penataan yang bagus, dengan penataan yang jelas, dengan manajemen yang jelas, dengan cara menjual yang cepat, akhirnya sekarang sudah mulai normal kembali. Omsetnya juga lumayan. Setelah itu meskipun itu penambahannya juga nggak terlalu banyak dari stok-stoknya, karena stok lama juga masih banyak. Lah, toko di Lamongan ini insya Allah saya bikin seperti itu. Saya bikin seperti itu, nantinya seperti itu. Saya tata dulu, setelah itu manajemennya dijelaskan dulu. Lah, menganti kemarin setelah ditata, setelah bagus, itu di relaunching. Jadi sepertinya dibuka kembali dengan berbagai macam promo, dengan berbagai macam bonus. Datang ke toko mendapatkan keran gratis, datang ke toko mendapatkan minuman gratis, ya seperti itu teman-teman. Akhirnya sekarang sudah normal dan di atas lumayan lah, pokoknya sudah mandiri lah, di atas 5 juta satu harinya. Dari hal-hal seperti itu saya bisa menganalisa, oh ternyata toko itu bukan hanya stok yang membuat toko itu sepi, bukan hanya kekurangan stok yang membuat toko itu kurang jalan. Nah, ternyata juga ada faktor-faktor lain, termasuk penataan itu. Dan menata toko memang tidak seperti, kalau saya sih membayangkan menata toko itu gampang. Karena apa? Karena memang sudah pekerjaan saya, sudah saya praktekkan setiap hari dan bertahun-tahun. Ternyata dari teman-teman itu menata itu tidak mudah ternyata. Meskipun yang menganti itu saya tanya, ditata sendiri nggak bisa katanya, nggak bisa Pak, saya bilang. Karena apa ya, itu tadi kadang-kadang ada konsep seperti ini ditiru. Setelah itu belum selesai, beralih lagi, ada konsep lagi, ada YouTube lagi yang lain. Nah, makanya kalau ingin membuat konsep, menata toko, ya sudah satu konsep saja yang diikuti sampai selesai, sampai jalan. Jangan sini belum selesai, beralih ke konsep lain. Nah, itulah teman-teman. Ini toko ini juga seperti itu ini. Saya ambil alih. Toko ini dulu juga sudah berjalan. Terus setelah itu yang jaga nggak ada, akhirnya nggak jalan. Nah, setelah nggak jalan, terus tutup. Nah, ini rencana mau saya buka kembali. Saya ambil alih, saya kontrak. Ini pemiliknya teman saya sendiri. Jadi toko ini saya kontrak selama, ya untuk awal sih yang sudah saya bayar 3 tahun. Tapi kalau nanti sudah berjalan insya Allah ditambah lagi. Nah, ini nanti konsepnya seperti toko saya nanti. Kalau kemarin sih tokonya ya syukur-syukur toko gitu saja. Ini nanti semuanya ditata, semuanya diperbaiki. Sebagai bahan evaluasi juga, sebagai bahan untuk mencari inovasi, mencari imajinasi. Nah, ada lagi toko yang konsul dari teman, tokonya jalan, tokonya itu laku, tapi stoknya nggak ada. Ada salah satu teman minta dikonsuli. Setelah itu saya beri saya beri masukan, kalau gitu bagaimana kalau saya yang mengisi, kita kerjasama, saya isi tokonya sampean sendiri, nanti sampean yang menunggu, kita bagi hasil saja. Hasilnya bagaimana, kalau rugi ya dibagi rugi, kalau untung dibagi untung.
Karena apa namanya, si pemilik toko ini karena sudah mentok di modal. Kalau itu mudah itu sebenarnya, tokonya strategis banget di tengah kota, dan yang dijual adalah barang-barang, hanya barang kericikan saja. Insya Allah dalam waktu dekat mulai saya eksekusi juga. Bismillah, percobaan untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Demikian teman-teman, semoga video saya ini menginspirasi, video saya ini memberi motivasi kepada teman-teman, dan saya katakan jangan putus asa dalam berusaha, karena semua usaha dan semua jenis usaha kalau memang dicari jalan keluarnya, insya Allah ada jalan keluarnya. Kalau Allah masih menolong, insya Allah masih bisa ditolong teman-teman. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.